Halo Semutan MY, berjumpa lagi dengan saya Hasbi Al-Hawarizmi. Tentunya kali ini akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini saya sedang berada di Desa Bilebanti, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di Bilebanti sendiri tengah diadakan acara Lomba Penjor, di mana Lomba Penjor ini biasanya diadakan oleh umat Hindu. Namun, yang lebih serunya lagi, bukan sekedar umat Hindu yang mengadakan atau berpartisipasi dalam lomba ini. Umat Muslim pun ikut serta berkontribusi dalam perlombaan tersebut. Nah, gimana nih proses atau pembuatan penjor hingga lombanya nanti? Terus ikuti kita. Yuk, langsung aja kita masuk. Halo, selamat datang ya Mbak. Oke Mbak, ini diwajibkan ya Mbak ya? Oke, nah ini jadinya sebelum kita masuk ke pura untuk melihat proses pembuatan penjor, kita harus dipakaikan apa namanya Mbak? Lempot. Lempot ya. Dalam bahasa Bali lempot. Ya, namanya lempot. Bahasa Indonesia selendang. Ya, selendang. Nah, ini dia selendang. Jadi kita dipasangin dulu. Oke. Dia dong bagus. Oke, sudah. Nah, ini dia. Sekarang kalau kita sudah pasang, kita boleh masuk. Oke, yuk. Kita udah cantik ini, udah pasang selendang, warnanya kuning juga. Yuk. Kegiatan lomba memejor di Desa Bilebanti, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh STT setempat berkaitan dengan rentetan acara galungan. Diikuti oleh 8 banjar sepulau Lombok. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melestarikan budaya gebogan Yadia dan sekaligus mensosialisasikan bagaimana gebokan yang benar. Serta ini merupakan rangkaian perayaan Galungan dan Kuningan yang jatuh pada tanggal 26 Januari mendatang. Oke, Semutan MY, kali ini saya ingin mengulas filosofi dari penjor ya. Kebetulan sekali sekarang saya sudah bersama dengan Pak Komang. Om Swastiastu, Pak Komang. Oke, Pak Komang, bisa dijelaskan jabatannya di sini apa? Nama Komang Restu Syawan SPG, jadi di kepercayaan kehormatan dari Mas Karna selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Lombok Tengah THDI. Oke. Di sentralnya, sekretariatnya di Perayaan. Nah, jadi tentu hari ini dia sangat bersyukur seketua umum Lama Bakti Jadala ini melaksanakan lomba penjor. Lomba penjor dengan pesertanya ya bahkan diundang 10 Lombok ya, jadi tidak hanya wilayah Lombok Tengah saja ya, mudah-mudi di Kabupaten Lombok Barat atau Mataram ikut peserta di kalangan anak muda. Jadi penjor ini sebuah simbol rasa syukur umat sedharma, umat ini. Jadi simbol rasa syukur pangastungkar. Setiap hari raya Galungan, terutama kemenangan Dharma, kemenangan melawan adharma, kemenangan di dalam proses penyucian diri, pengendalian diri umat sedharma, di situ ada hari raya Galungan. Nah, rasa syukurnya dibuatkan. Penjor ada juga unsur seni di sana, unsur seni karena mengacu di dalam sastra umat Hindu Satyam Siwam Sundaram.
Jadi umat Dharma di dalam melaksanakan kekuatan bakti, keyakinan kepada Ida Sang Hyang Widi dilandasi 3 di situ dalam implementasi karmanya, ya, satyam, siwam, sundaram. Satyam kebenaran, siwam kesucian, sundaram keindahan. Seni, bagaimana yang benar dan suci itu indah, halus. Bagaimana yang indah ini adalah suci dan benar. Nah, ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan, prinsip di dalam seni. Salah satu simbol adalah penjor. Penjor di situ pertama kalau kita lihat dari lengkungan bambu, dari bahan bambu, ya banyak, jadi dari sisi bahan bambu, ya itu bahan-bahannya. Jadi dari bambu saja lengkungan seperti gunung, dan gunung itu tempat yang tinggi. Nah, gunung itu tempat yang tinggi, yang paling tinggi dalam perasaan orang Hindu itu Tuhan, ya, Ida Sang Hyang Widi. Jadi dari gunung, kemudian juga dari sisi keutuhan di situ seperti naga. Naga itu juga kesejahteraan, keselamatan. Sehingga penjor ini sebagai simbol tulak balo juga. Rasa syukur sekaligus tulak balo. Nah, rasa syukur ini umat Sadharma itu dekat dengan alam. Makanya nikmat Tuhan, kenikmatan yang didapatkan oleh umat Sadharma di dalam kehidupan, semua dipasang di sana, di penjor itu semua dipasang. Palo bungkah, palo gantung, palo itu buah, ya, palo bungkah buah yang asli bumi, palo gantung buah yang ya seperti mentimun, palo gantung jadi pisang ya gitu. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas, jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kemudian jajan-jajan, semua kesejahteraan, kenikmatan dan kebahagiaan umat semua di sana dipasang di penjor itu. Kemudian juga penjor ini dilengkapi dengan atribut-atribut simbol-simbol Tuhan itu Sang Hyang Widi, kadang-kadang di sana ongkare. Sisi warna penjor untuk kepentingan upacara cenderung warnanya putih, kuning. Nah, kalau ada warna-warna lain cenderung nilai estetis, penguatan nilai estetis. Nah itu. Nah mengenai bentuk hiasan itu ada seni. Seni ini dalam konsep Hindu itu adalah adab peradaban. Nah, makanya jati diri umat Hindu tercermin dari karyanya, sehingga penjor ini juga menjadi bagian dari karya, sebuah kreatif, sehingga berupaya membuat penjor itu menjadi seindah mungkin, karena di situ kekuatan bakti umat Hindu. Nah, sehingga penjor ini adalah simbol kebahagiaan. Intinya kreatif bisa meluangkan ekspresi kreatif dalam penjor itu berarti sudah ada rasa kerteraharjo, rasa damai, santi, bahagia. Nah, karena penjor ini juga ada dua di situ. Ada penjor yang memang untuk penjor upacara, yang tadi terkait hari besar seperti Pujo Wali dan sebagainya. Ada penjor dari umat Hindu juga dekoratif sifatnya, dekorasi. Jadi dari sisi seninya yang besar, tapi kalau untuk upacara ada sisi sarana-sarana atribut upacara. Nah, bersyukur generasi muda yang diperakasai oleh STT Jenggala. Nah, ini pertama kali STT ini menyelenggarakan lomba ini. Ya. Jadi Desa Belebante ini nuansa kota secara manajemen, nuansa kota. Nah, tinggal di Jenggala tapi perasaannya kota. Nah, kota itu artinya manajemennya, idenya. Nah, itu ajakan-ajakan ya promosikan. Nah, itu kan orang maju, konstruktif. Jadi kami dari PHDI Kabupaten Lombok Tengah sangat berterima kasih kepada STT Dharma Bakti Jenggala ini. Terima kasih kepada Kades, Kadus, semua tokoh agama masyarakat di sini. Lebih-lebih Jenggala menjadi desa wisata hijau, ya, destinasi pariwisata. Nah, ini salah satu upaya penguatan desa wisata hijau. Nah, dan juga ini dirangkaikan juga nanti ada ritual hari besar Pujo Wali Guru di sini. Nah, Pujo Wali ini menjadi proses rangkaian dalam karma biasanya ya, lewat ajakan-ajakan yang positif. Ya, berkarya dalam beriatnya sekaligus beribadah dalam bentuk melestarikan budaya.
Tarian penjor adalah tanggung jawab kita semua umat agama, khususnya nilai ini diwariskan kepada generasi muda. Sukaro, semua Om Santi. Oke, di sini saya juga mau bertanya ya Pak. Di sini kan penjor ini terbuat dari daun kelapa. Memang penjor ini harus di daun kelapa atau bisa di daun-daun yang lain? Tadi sudah disampaikan, tidak hanya daun kelapa, bisa juga pakai ambu. Itu ambu itu sejenis apa? Ambu, pohon nau, nau yang muda itu. Nau yang muda boleh, yang terpadu dengan nau yang hijaunya, nah, keterpaduan. Jadi, nah kemudian tidak hanya jamur atau nau saja, bisa saja daun-daun yang lain yang memiliki nilai estetis di situ. Jadi di situ sudah benar-benar kreativitas. Apalagi sekarang ini ya daun nyur itu tidak hanya yang kuning-kuning ini, nah ini warna, bahkan ada yang birunya, yang hijaunya boleh. Nah, kemudian ada yang usus ya di seni kriya dianyam, jadi janur itu dianyam. Nah, anyaman itu mengikuti pola-pola yang diinginkan. Apa dia konsepnya burung garuda, konsepnya ya membuat seperti patung, konsepnya seperti bunga, artinya sesuai dengan ide. Nah itu adanya kreativitas. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plestan 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjura Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nah, penjor sendiri kan Pak dibuat secara melengkung seperti itu. Nah, namun dalam acara adat yang lain, apakah penjor bisa dibentuk dengan bentuk yang lain dalam ibadah gitu, ibadah umat Hindu? Ya, kembali umat Hindu di situ dia punya konsep Desa Kalopatru juga. Jadi Iksa Sakti Desa Kalopatru itu dalam acuan Manawdharma Sastra. Jadi tidak kaku. Nah, tidak kaku. Kalau memang bambu tidak ada yang ideal lengkung. Ya. Bambu tidak ada. Dia akan membuat bambu yang ya diupayakan lengkung. Jadi kita sebagai manusia dengan kemampuan akal budi disambung dia. Nah, sepertinya diikat kayak begini ya. Lengkungnya kurang dibentuk. Nah, itu. Arti benar-benar dia tidak harus kaku, tapi dia bisa berupaya secara optimal, walaupun hasilnya tidak maksimal. Jadi optimal karena kekuatan ketulusan di dalam niatnya, ketulusan membuat penjor ini nilainya di situ. Ya, jadi optimal. Nah, itu. Jadi dia akan mengolah bahan-bahan yang ada sedemikian rupa sehingga dia punya hasil nilai estetis proses. Jadi umat sedharma dia menikmati membuat penjor itu dia nikmati pertama dari ide proses karena proses itu bisa dia berdua, bertiga, berempat, berkomunikasi, berinteraksi, kerjasama, saling melengkapi. Nah, jadi ada istilahnya simokramo, silaturahminya itu. Nah, dia berkelompok silaturahmi, dia kerja, proses dinikmati. Nah, kemudian kadang-kadang dilengkapi dengan ada musik, musik-musik, gamelan-gamelan tradisi, suasana. Nah, itu. Jadi dia nikmati proses itu. Sudah jadi, dia taruh tidak ngawur naruh juga. Nah, seperti ini dia serius naruh, rapi naruh, masang rapi, jadi semua kerapian di situ. Artinya kita diedukasi dengan penjor ini supaya kita adab. Jadi trihita karana. Bahagia ini salah satu kita bisa dari hubungan antara Tuhan, ya pariangan, hubungan antar manusia ada di kerjasama, hubungan dengan alam, kita bisa mengolah alam sedemikian. Bahagia itu ada di situ. Nah, artinya umat sedharma melaksanakan satu kegiatan sudah dilandasi dengan prinsip-prinsip keyakinannya dan keagamaan serta prinsip sosial. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Komang. Nah, itulah tadi filosofi dari adanya penjor ini. Selain untuk sebagai edukasi atau kreativitas, penjor ini juga sebagai bentuk sarana untuk ibadah kepada Tuhan juga. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses perlombaan dari lomba penjor ini ya. Gimana keseruannya, tetap ikuti terus kita.